Al-Utsaimin, yang mana penulisnya adalah Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Nah, kemarin kita sudah membahas dan sampai sekarang kita akan membahas pasal yang pertama, yaitu adabut talib fi nafsihi, yaitu adab seorang penuntut ilmu pada dirinya. Yang mana kita masih membahas tentang bahwasanya ilmu itu ibadah. Yang mana beliau mengatakan asdul usuli fi hadhihi hilyah bal wa li kulli amrin matlub, yaitu pokok yang paling pokok dari al-hilyah ini, bahkan suatu pokok dari setiap perkara yang dicari itu adalah ilmuka bi annal ilma ibadatun. Ya, engkau mengetahui bahwasanya ilmu itu ibadah. Lihat, ilmuka. Kenapa Anda bilang di sini mu'allif ini pakai bahasa yang agak rumit. Ilmuka harusnya artinya ilmumu kan? Iya, enggak pakai ilmumu. Tapi di sini diterjemahkannya harusnya apa? Engkau mengetahui. Ya. Oke. Nah, di sini, ilmuka di sini adalah apa? Seperti an, kemudian fi'il mudhari', masdar apa? Masdar mu'awwal. An ta'lama, artinya apa? Ilmuka. Gitu, Pak. Ya. Ini salah satunya aja, masih banyak yang lain yang kita nggak bahas ya. Ini ada apa sih namanya? Ini udah langsung jadi ilmuka. Maksudnya antak lama bi annal ilma gitu. Tapi langsung ilmuka. Yang kau mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Berkata sebagian para ulama, al-ilmu salatus sir wa ibadatul qalb. Ilmu itu salatus sir. Salat bisa dikatakan sholatnya hati, bisa sholat yang tersembunyi. Tapi di sini bagusnya sholatnya hati dan ibadah itu dan ibadahnya hati. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan wa alahi fa inna syartal ibadah. Oleh karena itu, maka syarat ibadah itu adalah yang pertama, mengikhlaskan niat Subhanahu wa ta'ala, ya, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdalil beliau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka, ya, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama baginya yang lurus. Wa fil hadis, dan di dalam hadis al-fardhi al-masyhur, itu hadis ahad maksudnya, hadis yang masyhur, an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Umar. Kenapa Umar Pak Heri? Bismillahirrahmanirrahim. Yang berarti dia kedudukannya sebagai apa? Sinjar. Kedudukannya Pak, isim dia itu isim dia itu Amir Pak. Yang Musa. Umar. Yang Umar. Badan Pak. Al-Mu'min. An Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nemu Pak? Masukin itu Pak. Iya tuh. Halaman 16 itu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ya, fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah, apabila ilmu itu mengempaskan keikhlasan niatnya, maksudnya tanpa di sini. Apabila ilmu itu tanpa keikhlasan niat, nah itu. Tapi mu'allif malah menulisnya fa in faqadal ilmu
ya ikhlasan niat, apabila ilmu itu melepaskan niatnya, melepaskan ikhlas niatnya, intaqala min afdalit ta'ati ila ahaqqil mukhalafat. Ya, maka berpindahlah dari seutama-utamanya ketaatan kepada apa? Ahad ya kemarin Pak? Serendah-rendahnya perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat, mukhalafat. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu riya. Maka tidak ada suatu apapun yuhattimu apa? Yuhattimu kemarin? Ada yang ingat? Merusak, lebih merusak ilmu daripada riya. Riya syirk, yaitu riya yang menjurus pada kesyirikan. Itu jelas-jelas dari awal niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aw riya ikhlasin, ya, atau riya ikhlas, riya tapi ikhlas. Maksudnya adalah apa? Dia menampakkan keikhlasannya untuk orang lain, diikhlaskan di hadapan orang lain. Ya, wa mithlu tasmi', seperti apa tasmi', memperdengarkan, ya, atau sum'ah di sini. Bi an yaqula mustami'an, agar dia berkata untuk didengar. Alimtu wa hafidtu, aku mengetahui dan aku hafal. Wa alaihi, dan oleh karena itu faltazimit takhallufa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talabi. Ya. Waalaikumsalam. Masih ada lagi enggak? Set. Kita baca kitab dulu ya, sambil kita cari. Nanti insya Allah kami tetap buat belajar shorof, tapi karena belum ketemu waktunya, kita baca kitab dulu ya. Ini penting juga untuk pegangan para penuntut ilmu. Ayo silakan Pak Heri dibaca dulu itu ulang fa in faqadal ilmu. Langsung kalau dimakan makannya aja sampai al-himas bilangnya. Baru nanti kita baca syaratnya. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah. Apa yang baru buat antum nanti antum hafatin ya. Ini nambah dan ya. Dan antum terjemahin. Kalau kita terjemahinnya ulang lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyati. Habisin baru terjemahin. Intaqala min afdal ta'ati ila ahad المخالفات ولا شيء يحتم العلم مثل رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه فالتزم تخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. Maka jika ilmu
melepaskan keikhlasan niatnya. Maka jika ilmu melepaskan keikhlasan niatnya, Maksudnya apabila ilmu tanpa, nah gitu. Kalau diterjemahkan bagusnya, apabila ilmu tanpa keikhlasan niatnya, lanjut. Maka ilmu itu akan berpindah. Intaqala artinya dia berpindah. Intaqala itu fi'il madhi, ya. Intaqala dia berpindah. Maksud dianya itu adalah ilmu. Lanjut. Maka ilmu itu berpindah dari seutama-utamanya ketaatan menuju dosa saja. Dosa atau penyimpangan yang paling rendah. Iya. Ila ahabti paling rendahnya al-mukhalafat, kemaksiatan atau dosa, ya. Penyimpangan. Maka tidak ada sesuatu yang lebih merusak ilmu seperti riya, yaitu riya syirik atau riya ikhlas. Dan seperti memperdengarkan bahwasanya dia sambil memperdengarkan sudah. Dia. Saya telah mengetahui dan saya telah menghafalnya. Jadi mislu tasmi' itu memperdengarkan atau sum'ah. Ya. Tasmi' memperdengarkan atau sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar. Jadi dia mengucapkan sesuatu agar didengar. Bi an yaqula mustami'an, dia berucap sesuatu mustami'an, dalam keadaan ingin didengar. Gitu. Ya, alimtu wa hafidtu. Aku tahu dan aku hafal. Alima, ketika dia alimtu itu jadi aku jadinya. Hafidtu tadinya hafidho, ya. Jadi hafidtu. Aku jadinya. Nah, nanti insyaallah belajar juga di soal. Lanjut Pak, wa alaihi, dan oleh karena itu maka bertekadlah untuk ikhlas dari sesuatu yang mencampuri niatmu dalam kejujuran menuntut ilmu. Faltazim ini fi'il amal, ya, artinya bertekadlah, perkuatlah at-takhallufa, ya, keikhlasan, min kulli, ya, dari setiap ma yashubu niyataka, apa saja yashubu mencampuri, yang mencampuri niyataka, niatmu, fi sidqit khalabi, itu dalam kejujuran menuntut ilmu. Dalam kejujuran menuntut ilmu. Nah, sini baca lagi tafadhal. Qala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, idza qala qailun, itu kan kita langsung baca ininya aja, apa matannya. Sebelahnya itu kita lanjutkan visi dikit lagi, yaitu apapun yang mencampur niatnya di dalam kejujuran menuntut ilmu. Seperti apa yang mencampur itu, apa aja? Nah, ini yang mencampur niat di dalam kejujuran menuntut ilmu itu apa? Kahubbin. masih balik. Masih balik. Wahub bet tahun. Tahun bet tahun min zuhuri watawaf oke
والتفوق على الأقران وجعله سلاما الإقراب لأقراب din لأقراب وأقراب من جاه أو مال أو تأمين أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل تحمي الحمى Fadhal. Ya, seperti mencintai ketenaran. Nah ini, jadi salah satu yang mencampuri niat dalam kejujuran menuntut ilmu adalah apa? Suka ketenaran. Terus merasa lebih unggul, ingin wattafawuqi enaknya dan ingin lebih unggul dari teman-temannya gitu. Iya. Anda terjemahannya dan ingin kan ya kemarin ya. Jadi tafawuq ini masdar Pak. Dari tafawuq ya tafawuq. Nah ini artinya dia ingin lebih unggul daripada teman-temannya. Nanti dibahas unggulnya dalam hal apa. Ya, lanjut. Dan menjadikan ilmu sebagai tangga mencapai tujuan al-ghadin, tujuan dunia ya. Al-ghadin sama tujuan dunia. Tapi tujuan dunia berupa kedudukan atau harta. Jahin itu kedudukan, manin harta, ta'zimi itu pengagungan, kehormatan ya. Popularitas apa? Iya. Sum'atin. Popularitas. Wa talabi mahmadatin atau mencari pujian atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu, maka sesungguhnya hal ini dan yang semisalnya jika mencampuri niat maka akan merusaknya. Hal tersebut akan merusak niat dan hilang keberkahan ilmunya, keberkahan ilmu. Dan dalam hal ini, oleh karena ini jelas bagimu, lebih jelas bagimu, maksudnya jelas bagimu agar menjaga niatmu dari hal-hal yang mencampuri keinginan kepada selain Allah Ta'ala. Bahkan kalau di sini al-iradah itu kan keinginan. Ya, min syaubil iradati dari yang mencampuri keinginan untuk selain Allah. Bahkan kamu harus benar-benar menjaga. Baik.
Nah ini ikhwah barakallahu fikum, termasuk hal-hal yang mencampur niat di dalam kejujuran untuk ilmu. Kahubbil zuhur, cinta popularitas, ya, wa tafawuqi 'alal aqran, dan ingin lebih unggul dari kawan-kawannya. Wa ja'alahu sulaman, atau dia menjadikan ilmu itu sebagai tangga untuk mencapai tujuan-tujuan dunia, seperti kedudukan, harta, ta'zim, kehormatan, sum'atin, popularitas, wa talaba mahmadatin, atau dia mencari pujian, au safi wujuhin nasi ilaik, atau ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadamu. Fa inna hadhihi, sesungguhnya hal ini, wa amsalaha, dan yang semisalnya, idza syabatin niyah, apabila ia mencampur niat, afsadatha, dia akan merusak niat. Wa dhahabat, ya, dan dia wa dhahabat barakatul ilmi, dan keberkahan ilmu akan hilang. Dhahabat artinya pergi kan? Nah, dhahabat berarti bisa diartikan pergi. Nah, ini bisa diartikan hilang. Walihada yata'ayyanuna, oleh karena ini yata'ayyanu, jelas, alaika, jelas padamu, antahmiyah, ya, agar engkau menjaga niyataka, niatmu, min syaubil iradati, ya, dari bercampurnya keinginan li ghairillahi, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bal wa tahmiyal hima, bahkan engkau harus benar-benar menjaga. Nah, ini baru kita bahas, ya, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, tafadhal. Qala Syarih, langsung aja ya dari maqalahul musannif. Maqalahul musannifu min wujubi himayatin niyati min hadhihi al-maqasid sayyi'ati sahihun, wa yadullu lidzalika qawluhu alaihi salatu wassalamu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati, nas'alullah al-afiyata. Yang penulis katakan saja. Apa yang penulis katakan? Apa yang penulis katakan? Ma itu apa? Qalahu, qala berbicara atau katakan. Al-musannifu itu yang berbicara. Al-musannifu itu artinya penulis, pengarang. Ya. Apa yang penulis katakan dari wajibnya mengenai, nggak usah antum artikan mengenai, terkait. Atau min itu dari, benar dari, tapi bagusnya antum artikan terkait wajibnya menjaga niat dari maksud-maksud buruk ini adalah benar. Dari tujuan-tujuan buruk ini, adalah benar. Dan yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menuntut ilmu, siapapun. Jadi jangan lagi dikatakan barang siapa. Bagusnya siapapun aja. Karena ini dijadiin ejek-ejekan sama orang-orang. Ya kan yang baru barang siapa gitu. Barang siapa gitu. Maksud siapapun. Ta'allama, yang belajar. Ta'allama belajar ilman, yang belajar ilmu. Nah, coba pahami. Ilman di situ kedudukan sebagai apa, Pak? Ini fungsi nahwu nih. Kenapa di situ fathah? Kenapa di situ ilman, Pak? Kenapa di situ ilman?
Apa kedudukannya? Oh. Maf'ulun bisa. Apa? Maf'ulun. Maf'ulun bih. Yakin, Pak? Belajar. Apa? Ta'allamtu fil madrasah. Ini enggak jelas. Aku belajar di madrasah. Berarti enggak butuh kepada maf'ulun bih harusnya. Ta'allamtu fi syarikah. Aku belajar di kantor. Jelas dong. Jadi ilman sini apa ya? Bagian-bagian nasab dari sini. Zorof nggak mungkin. Habis saja. Tamyiz. Apa definisi tamyiz apa, Pak? Jika memperjelas keadaan itu. Sesuatu yang belum jelas kan? Ta'allum. Ta'allumah harusnya ta'allamtu fi syarikah. Misalnya man ta'allama mimma, barang siapa yang belajar mimma dari apa-apa, itu seharusnya udah jelas, Pak. Tanpa ilman itu udah jelas. Barang siapa yang belajar mimma yubtagha bihi wajhullah. Ini diskusi namanya. Jadi belajar Arab itu, ikhwan, bahasa Arab itu melepaskan diri dari seseorang itu untuk taklid. Jadi ketika anak salah misalkan, coba tegur, tapi kasih hujah gitu. Negornya kasih hujah, oh ini. Jadi kalau Pak Heri bilang ilman, dia maf'ulun bih. Kalau ini orang umum mungkin iya, tapi ini enggak. Ingat fiil dengan masdar atau yang semisal, Pak, atau yang menyerupai masdarnya. Maf'ul mutlak. Dia maf'ul mutlak. Libayannya apa, Pak? Bukan. Kalau itu harusnya artinya barang siapa yang benar-benar belajar. Untuk menjelaskan tentang bilangan suatu ilmu, maksudnya ilmu agama, ya. Barang siapa yang mempelajari, gitu, sebagian atau salah satu ilmu agama, ya. Tapi ini salah satunya itu umum. Maksudnya yang bagiannya dari agama. Mimma yubtagha, dari apa-apa yang seharusnya diharapkan, bihi, dengannya, diharapkan dari mempelajarinya itu apa? Wajhullah, wajahnya Allah. La yata'allamuhu illa, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali liusiba bihi aradan minad dunya, agar menggapai, ya, menimpa dengannya aradan. Apa Pak aradan? Kesenangan atau kenikmatan dari dunia. Lam yajid, maka dia dengan niatnya tersebut apa? Tidak mendapatkan. Lam yajid. Ini jawab syarpa, ya.
tidak mendapatkan arfa. Apa arfa? Harum, wewangian atau wangi al-jannah, wangi jannah, wangi surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nas'alullaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Apa al-afiyah? Keselamatan. Benar bacanya tayo. Apa? Nah, benar. Ya. Jadi sa'ala yas'alu itu apa? Membutuhkan dua maf'ul. Nah, ahsanta. Baik. Summa, kemudian Pak? Summa inna hadhihi al-mahmadata wal jaha wal ta'zima wal sirata wujuhin nasi ilaika fatajiduhu idza صلت العلم مع سلامة نيتك بل إذا كانت نيتك سليمة كنت أقرب لحصول هذا لك. Nah, ini bagusnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah dia memberikan hadar, kehati-hatian, beliau memberikan kabar gembira. Ya, kemudian sesungguhnya ya hadhil mahmadata, pujian ini ya, wal jaha, apa tadi, kedudukan, wat ta'zima, apa tadi, kehormatan, tangan, wan sirofa, ini sama soft ya, dan berpalingnya wujuhin nas, wajah manusia kepadamu, ilaika satajiduhu, nah, engkau akan mendapatinya apabila hafalta ilma, ya, engkau mendapatkan ilmu ma'a salamati niyatika, bersamaan. Nah, ini artinya bersamaan selamatnya niatmu atau benarnya niatmu. Bahkan idza kanat niyataka salimatan, bahkan idza, apabila kanat niyatuka, niatmu itu benar, salimatan itu benar, kunta, engkau berada, aqraba, berada pada paling dekatnya, lihusuli hadzalak, lihusuli, untuk menggapai, untuk sampai hal ini untukmu. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dia menghadar, memberikan perhatian, hati-hati. Tapi habis itu memberikan apa? Kabar gembira. Ya, bersamaan dengan niat kita yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi disebutkan. Tapi kalau niat kita udah itu, berarti udah nggak benar tuh. Ya, baik. Lanjut Pak. Wa qawluhu tahmil hima, ay tahmil niyata wa tahmil ma hawlaha wa amin. Apa Pak? Wa himayin. Tadi apa? Kan tahmima haulaha wahima syai ma haulahu ma haulihi karena
himan ala wa inna himallahi mahadimu. Nah, jadi Syekh menjelaskan tentang perkataan mu'alif wa tahmil himan, yaitu benar-benar menjaga. Itu kalau kita artikan benar-benar menjaga. Tapi beliau ternyata menerjemahkannya apa? Dan engkau menjaga batasannya. Al-hima itu batasannya. Tahmi maksudnya apa? Tahmin niyah, menjaga niyah. Wa tahmi ma haulaha, dan engkau menjaga apa yang ada di sekelilingnya. Wa tahmi, engkau menjaga sesuatu atau apapun haulaha, yang ada di sekelilingnya. Wa hima syai'i ma haulihi, di sini ada haulahu ya. Wa hima syai'i ma haulahu, dan menjaga sesuatu apa yang ada di sekelilingnya. Ini sama. Jadi keadaannya sama yang sebelumnya coba. Ya. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada di hadis, ala, ketahuilah. Jadi ala di sini artinya ketahui. Wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja memiliki hima, perbatasan atau batasan. Ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya batasan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Lanjut Pak, baca Pak. Wa in qala qaiman, Apa Pak? Wa in qala qailan. ya, wa in qala qaila, wa in qala qaiman. Secara tulisan aja nggak apa. Kalau qailan tulisan itu kalau fatatain itu harus ada alifnya. Wa in qala qailan. Kok qaila apa sebagai apa Pak? Fa'il. Nanti fa'il harus benar fa'il. Oh iya. Qailun. Qailun. Karena ini ke kolam ya, ke ini ke fi'il madhi. Ini tuh ke fi'il madhi. Kolanya. Ini kolanya. Qala. Al-farqu baina hubbil Zuhur. zuhuri wa hubbi naf'in nasi. Coba tanya Pak. Dan jika ada orang yang berkata, apa perbedaan antara cinta ketenaran dan cinta Memberi manfaat. memberi manfaat kepada manusia. Kepada manusia. Fal jawabu inna hubbal zuhuri. Zuhu Pak Bu. Inna hubbal zuhuri la yuridu minhu illa an yadhkura amaman nasi. Zuhar wa yadhuru Pak. Zuhar wa yadharu Pak. Mana tulisan? Yadharu ya? Yadharu.
idhar, enggak ada udhur. Ini ketika jatuh itu. Hah? Di Munawir Anda lihat jatuh urus. Baru jatuh. Anak Munawir apa ya? Bukan Munawir, Anda lihat di Mahmud Yunus. Kalau di Munawir dhahara yadharu. Oh ya, tadi. Idhar. Enggak ada udhur. Enggak ada. Kalau maknanya memunggungi mungkin yadhur ya. Tapi anak belum pernah tahu yadhur. Ada pernah lihat. Nah, maka jawabannya sesungguhnya cinta ketajaman itu dia tidak menginginkan darinya melainkan agar dia nampak, agar dia menampakkannya di depan manusia. Yadhara itu agar dia nampak, agar dia nampak di hadapan manusia, agar dia muncul. Ya, maksudnya muncul itu di hadapan manusia. Nah, jadi amma idza ahabba naf'an nasi thumma ata min ba'di dzalika hubbuhum zuhura fala yadurru wa. Nah, ini baru saya cetak nih. Yadurru, mana ini apa nih? Yadurru, Dharra yadurru, Waman yuhibbu zuhura yatmahu, waman yuhibbu zuhura wa yatmahu an yadhara ويشار إليه بالأصابع وتثنى عليه asna yusni. تثني عليه makanya alaihil al-sinatu. Nah, itu lebih gampang ya. Al-sinatu itu lebih susah. Alaihil al-sinatu wa ma ashbaha dzalika. Amma man arada naf'a fala yahummuhu sawa'un dhahara inda nasi aw lam yadhhar. Baik, ada yang terjemah ya dengan semuanya. Adapun jika ia mencintai ya atau dia suka memberikan manfaat kepada manusia, naf'an nas itu memberikan manfaat. Tsumma ata min ba'di, kemudian datang setelah hal tersebut hubbuhu zuhura, yaitu kecintaannya. Berarti hubbu dia fa'il dari atas. Kemudian datang kecintaannya kepada popularitas, fala yadur, ya maka tidak memudaratkannya. Nah, atau di sini fala yudhar, maka dia tidak akan dimudaratkannya gitu. Kalau mau yudhar itu dia sebagai apa? Dia sebagai fi'il mabni majhul, yudhar. Kalau fala yadur maksudnya, tapi lebih cocoknya fala yudhar, maka ia tidak akan dimudaratkan. Majhul. Iya. Kalau dia maunya mabni ma'lum fala yadurruhu gitu. Ya.
Maksudnya hubbuduhu itu tidak akan memudaratkannya. Tapi ini kan nggak ada kan, nggak ada punya kan. Nah, wa man yuhibbuduhu, adapun yang cinta popularitas, yatmahu an yadhhar. Nah, ini apa? Tujuannya ya. Tujuannya an yadhhar, ya, agar dia muncul, agar dia nampak di permukaan gitu. Wa yusyara ilaihi bil asabi, dan dia ditunjuk ya dengan jari-jari manusia. Wih, gitu deh. Tuh, wih. Jadi tujuannya cuma butuh itu tadi. Ya, butuh nampil di depan manusia dan ditunjuk-tunjuk oleh manusia. Wa tusni alaihi alsinatu, dan tujuannya apa? Agar lisan-lisan memujinya. Agar lisan-lisan memujinya. Wa ma asbaha dzalik, dan apapun yang serupa dengan hal tersebut. Asbaha itu serupa. Amma man arada naf'a, adapun orang yang menginginkan untuk memberi manfaat, fala yahumhu sawaun, ya, tidak menyibukinya. Hamma yahum. Ya, sebentar. Hamma yahum apa Pak? Tidak menjadikan masalah, ya, tidak menjadikan masalah padanya. Sawaun, ya, baik, ya, sama saja. Zuhar, dia tampak di depan manusia, Allah yang berhal, atau dia juga tidak tampak. Baru lanjut Pak, baca dulu Pak. Wa al-amrani mutalazimani, apakah dua perkara tersebut akan senantiasa bersama, bergandengan? Naqulu laisa mutalazimain, Anda baca dulu nanti Anda langsung terjemahkan kayak Naqul, kita jawab laisa mutalazimain, keduanya tidak senantiasa bersamaan. Laisa, atau kan laisa dong ya, tapi ini laisa keduanya. Mutalazimain, tidak senantiasa bersamaan. Lakin man ahsana niyata hasala lahu ta'zimun nasi lahu. Nah, akan tetapi siapapun ahsanan niat, yang memperbaiki niatnya, hasala lahu, maka akan sampai kepadanya ta'zimun nas, ya, penghormatan manusia, lahu, kepadanya. Wa tasdiruhum iyyahu, dan mereka akan mendahulukannya.
واعتبار قوله وما أشبه ذلك واعتبار قوله وما أشبه ذلك إذا كانت النية salimatan ya Pak. Salimatan. Baik, wa'tibaru qawlihi, dan mereka akan menganggap ya ucapannya, karena orang yang niatnya nggak ikhlas biasanya ucapannya nggak dianggap. Wa'tibaru qawlihi, dan mereka menganggap ucapan wa ma asbaha dzalik, dan apapun yang menyerupai hal tersebut. Idza kanat, apabila niatnya salimatan, benar. Lanjut Pak. Fafarqun baina man yuridun nataijan hasilata min mazahirid dunya wa baina man yuridul akhirati وبين من يريد الآخرة ثم تأتي هذه النتائج حاصلة من مظاهر الدنيا. Dan perbedaan antara orang yang menginginkan pencapaian an-nataij itu penilaian, tapi di sini ada pencapaian ya yang dihasilkan min mazahir dunya, dari keutamaan dunia. Dan perbedaan antara orang yang menginginkan akhirat ya, kemudian datang kepadanya apa? An-nataij, pencapaian yang datang dari mazahir dunia, dari keutamaan dunia. Jadi orang yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya benar, itu pencapaian dunia itu akan datang kepadanya tanpa dia memintanya. Kalaupun itu datang kepadanya, itu nggak akan memudaratkan dirinya. Tapi berbeda dengan orang yang dari awalnya niatnya udah nggak benar. Maka ketika pencapaian itu datang akan memudaratkannya. Kalau nggak datang juga memudaratkannya. Contohnya apa? Orang yang ingin belajar cuma dapat istri yang cantik. Kalau dia udah dapat, dia akan tinggalin tuh belajarnya. Tapi kalau dia nggak dapat, sama dia akan tinggalin belajarnya. Buat apa kalau saya udah nggak dapat? Gitu. Artinya bedanya orang yang niatnya benar, hal itu datang atau nggak datang nggak akan memudaratkan dirinya. Tapi kalau orang yang niatnya udah nggak benar, datang dan nggak datang, itu sama-sama memudaratkannya. Baik, itu dari penjelasan dari Ustaz Ryan, namanya Ryan, tapi dia suka dipanggil Ryan. Dia dari Aceh, S2 di Mesir. Ya, mungkin ini dulu ikhwan yang bisa kita bahas. Harusnya bisa sampai baliknya lagi, tapi karena ini juga namanya belajar untuk menerjemahkan, pelan-pelan juga. Kalaupun nggak hari Kamis, antum bisa nggak ikut belajar ini? Bisa. Sabtu misalkan. Jam-jam segini. Iya, jam-jam segini. Enggak, Sabtu nggak bisa. Jumat, misalkan Jumat. Iya, jam segini.
Jadi ini untuk praktek antum juga, maksudnya banyak mufradat makin bagus tuh. Banyak mufradat kayak tadi antum wa ma asbaha. Antum kalau ketemu itu antum baca aja wa ma asbaha zalik. Gitu. Ya. Insyaallah Jumat. Jadi Kamisnya tetap belajar shoroh gitu. Ya, insyaallah ya. Nah, jadi sekalian antum nerjemahin, sekalian Pak Heri juga praktek baca. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apalagi pembahasannya ini benar-benar bagus untuk diri kita. Karena yang anak ingin bahas ini cuma pasal yang pertama, adabut talib fi nafsihi. Adab seorang pelajar terhadap diri ini. Itu benar-benar bagus banget untuk pegangan kita, agar kita menghiasi diri kita dengan adab-adab yang dibawakan oleh para ulama. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.